lifting up his cargo. Truck crane, reaching to the sky. Truck crane, no one else can go so high, 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 high. He shows up at the job site, finds a spot that's just right way before. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Masih selalu semangat ya? Nah, kali ini kita akan membahas tentang pesawat sederhana. Coba kalian perhatikan. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian kan sering melakukan sebuah pekerjaan ya, atau melihat sebuah pekerjaan. Misalnya, ada bapak-bapak yang menggunting rumput, kemudian mencangkul. Ada juga yang menaikkan peti, atau box, atau kotak, atau barang apapun ke atas truk. Ada anak bermain jongkat-jongkit. Kemudian, para tukang batu yang mengambil pasir atau memindahkan pasir itu dengan menggunakan gerobak pasir ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini, kalau kalian lihat semuanya menggunakan alat bantu ya. Nah, ini ada gunting, ada cangkul nih, ini ada papan. Nah, gunting, cangkul, gerobak dorong, papan yang digunakan untuk bidang miring tadi ya, merupakan alat bantu yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Alat bantu tersebut tergolong ke dalam pesawat sederhana. Nah, apa sih pesawat sederhana itu? Pesawat sederhana adalah peralatan yang bisa memudahkan pekerjaan manusia. Pesawat sederhana digunakan untuk mengangkat, memindahkan benda berat, dan juga mengurangi jumlah gaya. Dengan bantuan pesawat sederhana, kita akan mendapatkan sebuah keuntungan yang disebut keuntungan mekanis atau disingkat KM. Yuk, langsung saja kita pelajari macam-macam pesawat sederhana. Pesawat sederhana ini ada 4. Yang pertama tuas atau pengungkit, yang nanti akan dibagi menjadi 3 golongan. Kemudian ada bidang miring. Yang ketiga ada katrol. Nanti juga ada 3 jenis. Dan yang terakhir ada roda berporos atau gear. Yang pertama, tuas atau pengungkit. Coba kalian perhatikan. Di sini ada seseorang yang berusaha mengangkat sebuah batu. Nah, dia menggunakan sebuah kayu, kemudian disusun seperti ini. Ini disebut tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit ini memiliki bagian-bagian seperti pada gambar berikut. Coba kalian perhatikan. Di sini, ini disebut titik beban. Yang di tengah ini disebut titik tumpu. Ini titik kuasa. Pada titik beban terdapat beban. Pada titik kuasa terdapat gaya. Nah, ini tangan di sini nih gaya kuasa ya. Kemudian panjang dari titik beban ke titik tumpu ke titik beban ini disebut lengan beban. Kemudian titik tumpu dari titik tumpu ke titik kuasa disebut lengan kuasa atau disingkat LK. Yang ini LB. Dan beban ini sendiri tadi W ya. Jika ini sudah diungkit sini, maka jika dalam keadaan seimbang, tuas bisa dihitung dengan persamaan
W kali LB sama dengan F kali LK. Nah, dengan menggunakan tuas ini untuk mengungkit suatu beban atau mengangkat suatu beban, kita akan mendapatkan sebuah keuntungan yang disebut keuntungan mekanis tadi. Berapa ya keuntungan mekanisnya? Nah, untuk keuntungan mekanis kita bisa menghitungnya dengan beban dibagi gaya atau dengan lengan kuasa dibagi dengan lengan beban. Sekarang jenis-jenis tuas. Tuas dibagi menjadi 3. Ada tuas golongan 1, tuas golongan 2, dan tuas golongan 3. Apa sih perbedaan dari ketiga tuas ini? Langsung saja, kalian perhatikan di bagian tengah. Pada prinsipnya, tuas itu ada titik kuasa, titik tumpu, dan titik beban. Ya, sekarang kalian perhatikan yang tengah ini. Untuk tuas golongan 1, kata tu berarti tumpu yang ada di tengah. Ya, tumpu. Sedangkan tuas golongan 2, wa, kita ingat huruf W-nya, maka W itu kan beban ya, maka bebannya yang di tengah. Untuk tuas golongan 3, ingat ga, huruf kata ga, gaya, maka yang di tengah adalah gaya kuasanya. Ini ya, gaya kuasanya harus diingat-ingat. Nah, sekarang contoh tuas golongan 1. Ini ada gunting, ada tang, ada catut, palu, ada jepit, dan masih banyak lagi. Kemudian tuas golongan 2 ada gerobak dorong tadi ya, ada handrem, kemudian ada pembuka tutup botol, pemecah kemiri juga ada. Kemudian tuas golongan 3 contohnya ada pinset, staples, skop, cangkul. Nah ini, coba kita amati bagian-bagian dari gunting ini ya. Yang di bagian sini, ini kan ada titik kuasa. Yang di tengah adalah titik tumpu. Yang di pucuk sini, yang dipakai gunting ini kan ada bebannya. Nah ini adalah titik bebannya. Tumpu, yang di tengah ada tumpu. Tu berarti 1. Maka gunting ini termasuk tuas golongan 1. Gitu ya. Kemudian ini ada pembuka tutup botol. Kita amati, kita analisa. Yang di sini, ini yang dipegang tangan, ini adalah titik kuasanya. Kemudian tutup botolnya nanti di sini, berarti ini ada bebannya. Kemudian untuk pucuk ini sendiri adalah tumpu. Berarti secara urut yang di tengah adalah beban. Beban atau beban itu berarti W ya. W. Wa. Berarti ini tuas golongan kedua. Gitu cara menghafalkannya. Terus sekarang ini ada staples ya, staples. Kalian lihat ini di pinggir sini ada bebannya. Yang di tengah ada kuasanya. Kemudian yang di pinggir sini ada titik tumpunya. Yang di tengah kan gaya kuasa. Ga. Berarti staples ini merupakan tuas golongan ketiga. Itu cara menghafalkannya. Langsung saja kita ke contoh soal tuas. Yang pertama, kalian perhatikan. Seorang anak sedang mengungkit sebuah batu. Dia menggunakan sebuah kayu dan menyusunnya seperti pada gambar. Tentukan gaya minimal yang diperlukan anak dan keuntungan mekanisnya. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, nih seorang anak menggunakan sebuah kayu ya. Di tengahnya ini dikasih tumpuan. Langsung kita jawab. Kita tulis dulu hal-hal yang diketahui.
Diketahui bebannya batu ini, berat bebannya W adalah 360 Newton ini. Kemudian lengan beban ini berarti dari titik beban sampai ke titik tumpu ini adalah 20 cm. Sedangkan lengan kuasa atau LK ini dari titik tumpu ke titik kuasa adalah 180 cm. Ditanya gaya minimal yang diperlukan anak untuk mengangkat batu ini. Jawab. Tadi kita masukkan rumusnya ya, W kali LB sama dengan F kali LK. Bu, ini masih sentimeter, tidak apa-apa, yang penting ini keduanya sama ya. Kalau misalkan yang satunya senti, yang satunya meter, kalian harus merubah dulu ke satuan yang sama. Berhubung ini sudah sama-sama sentimeter, jadi tidak perlu dirubah. Langsung saja kita masukkan angka-angkanya. W yaitu 360 atau berat bebannya tadi 360, LB-nya 20, F-nya kita tulis tetap F dan LK-nya 180. Kemudian ini kita geser ya, F sama dengan 360 dikali 20 dibagi 180, maka F-nya akan ketemu 40 Newton. Selanjutnya pertanyaan yang kedua ditanyakan keuntungan mekanisnya. Nah, keuntungan mekanis kan tadi KM sama dengan W per F sama dengan LK per LB ya. Kita bisa menggunakan hanya salah satu saja. Bisa W per F atau bisa LK per LB. Nah, kalau kita hitung ini ya, KM sama dengan W per F yaitu 360 dibagi 40, maka keuntungan mekanisnya kalau kita menggunakan pengungkit yaitu 9. Sekarang kita lihat kalau yang kita menggunakan rumus LK per LB. 180 dibagi 20 sama dengan 9, sama. Jadi kalian cukup memilih salah satu saja, tak perlu dua-duanya ya. Sekarang contoh soal yang kedua. Sebuah tongkat digunakan untuk mengangkat batu dengan massa 50 kg. Nah, ini batunya yang diketahui massanya 50 kg. Disusun seperti ini ya. Nah, berapakah gaya yang diperlukan dan keuntungan mekanisnya? Nah, ini sama. Yang ditanyakan adalah gaya yang diperlukan dan keuntungan mekanisnya. Langsung kita tulis saja. Terus di sini ada ini ya, ada tambahan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. G ini adalah percepatan gravitasi bumi. Kita tulis, diketahui massa batu yaitu 50 kg. Kemudian jarak lengan bebannya ini 0,5 meter dan jarak lengan kuasanya ini 2,5 meter. G 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya adalah F. Kita jawab. Kita langsung masukkan rumusnya aja. W kali LB sama dengan F kali LK. W, nah karena di sini tidak diketahui W ya, maka kita harus mencari berat. Rumus berat yaitu M kali G. Ya, kalian harus ingat dari rumus-rumus kemarin. W M kali G baru dikalikan LB sama dengan F kalikan LK. Kita masukkan M-nya 50, G-nya 10 dan LB-nya 0,5. Kemudian F-nya kita tetap tulis F dan LK-nya 2,5. Ini kita hitung sehingga hasilnya adalah 250 sama dengan F kali 2,5. Maka F sama dengan 250 dibagi 2,5 yaitu 100 Newton. Sekarang untuk KM-nya kita pakai satu saja. KM sama dengan W per F. W-nya yaitu M kali G tadi ya. Bisa langsung M kali G kemudian baru dibagi F. 50 dikali 10 dibagi 100. Maka hasilnya KM-nya, keuntungan mekanisnya adalah 5. Nah,
Di sini ada gambar sebuah motor yang dimasukkan ke dalam sebuah mobil. Kira-kira menurut kalian nih, bagaimana cara menaikkan motor tersebut ke dalam sebuah mobil? Apakah dengan cara seperti ini? Nah, diangkat kayak gini ya. Atau seperti ini, dengan menambahkan sebuah benda yang disusun miring seperti ini. Nah, tentu saja lebih mudah yang menggunakan bantuan sebuah alat yang disusun miring seperti ini ya, daripada diangkat seperti tadi. Iya, kalau motornya kecil, kalau motornya besar. Nah, alat yang disusun miring seperti ini disebut bidang miring. Bidang miring merupakan salah satu pesawat sederhana. Langsung saja kita bahas. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Maksudnya itu dapat memperkecil gaya yang harus kita keluarkan, itu ya. Nah, susunan bidang miring seperti ini. Misalkan kita hendak menaikkan sebuah kotak ke dalam sebuah truk ya. Papannya ini kita susun miring seperti ini. Nah, panjang papan ini sendiri ini disebut S, kita beri lambang S, yaitu panjang papan. Sedangkan tinggi dari ujung papan yang menyentuh bak truk ini sampai tanah, ingat ya, sampai tanah, ini disebut ketinggian yang diberi lambang H. Kemudian yang ini, kalau ini kita dorong, ini berarti ada gaya yang bekerja pada kotak. Ini F atau gaya kuasanya. Dan berat dari kotak ini sendiri yaitu W. Nah, ini bisa dihitung ya. Persamaan dari bidang miring ini adalah F kali S sama dengan W kali H. Dan keuntungan mekaniknya masih sama seperti tuas tadi, KM sama dengan W per F sama dengan S per H. Jadi ini kita bisa pakai salah satu. Bisa pakai W per F saja atau S per H saja. Langsung saja ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Nah, sebuah troli yang beratnya 10 Newton ditarik dari dasar bidang miring hingga mencapai puncak bidang miring. Besarnya gaya F yang diperlukan adalah, langsung saja kita tulis yang diketahui. Yang diketahui ada W atau beratnya troli tadi 10 Newton, S panjang papannya ini ya 2 meter, dan H ketinggiannya ini ada 0,5 meter. Dilihat ini satuannya sudah sama ini. Ditanya F gaya, kita masukkan rumusnya tadi. W per F sama dengan S per H. Kita masukkan angka-angkanya, W-nya 10, F-nya tetap F, S-nya 2, dan hanya 0,5. Kita kalikan silang. Ya, ingat ya, dikalikan silang, maka F kali 2 sama dengan 10 kali 0,5. 2F sama dengan 5, F sama dengan 5 per 2, dan F hasilnya adalah 2,5 Newton. Nah, ini kurang Newton. Gak apa-apa. Sekarang contoh soal yang kedua. Seorang pekerja hendak menaikkan sebuah almari besi ke bak belakang truk dengan menggunakan bidang miring seperti gambar. Nah, seperti ini. Ini ada almari besi akan dinaikkan ke atas truk sini. Jika massa almari 120 kg dan percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat, tentukan A. Gaya minimal yang diperlukan pekerja untuk menaikkan lemari, dan keuntungan mekanik menggunakan bidang miring. Kita tulis, kita jawab dulu yang A, kita tulis hal-hal yang diketahui. Ada M, massa lemari 120 kg, kemudian ada S, papan yang digunakan itu 2 meter panjangnya, dan ketinggian dari
truk ini ya, tas truk ini sampai tanah adalah 1 meter dengan percepatan gravitasi bumi yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya F gayanya, jawab. W per F sama dengan S per H. Nah, di sini kan tidak ada W ya, yang diketahui adalah massa, maka kita menggunakan rumus M kali G per F sama dengan S per H. Kita masukkan angka-angkanya, M-nya 120, G-nya 10, F-nya tetap, S-nya 2, dan hanya 1. Kita kalikan silang. Nah, ini berarti F kali 2, ini kali ini kan 1200 dikali 1 ini ya. Kemudian 2F sama dengan 1200. F sama dengan 1200 per 2. Maka gaya yang diperlukan, gaya minimal yang diperlukan untuk mengangkat lemari adalah 600 Newton. Kalau tidak menggunakan bidang miring berapa? Berarti ya tetap berapa? 1200 Newton tadi ya. Dengan bantuan bidang miring, maka gaya yang harus kita keluarkan hanya 600 Newton gitu. Sekarang KM-nya. KM kita gunakan bisa yang W per F, bisa S per H. Kita pakai angka yang kecil aja. KM sama dengan S per H, yaitu 2/1. Keuntungan mekanisnya yaitu 2. Jadi kalau kita menggunakan bantuan bidang miring, kita mendapatkan keuntungan sebesar 2. Sekarang contoh penerapan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada ini ya, anak menaikkan sebuah drum ke atas truk. Terus paku, ada tangga, ada skrup, ada pahat, kapak, pisau, matabor, dan masih banyak lagi tentunya. Nah, sekarang lanjut ke katrol. Apa sih katrol itu ya? Coba kita lihat ini gambar. Ini adalah alat kran ya, untuk mengangkat beban yang sangat berat. Biasanya itu digunakan ketika membangun sebuah gedung-gedung bertingkat gitu ya. Ini. Nah, kran ini menggunakan alat yang disebut katrol. Ini. Kemudian ini ada bendera. Ketika kalian menaikkan sebuah bendera, di ujungnya sini biasanya ada sebuah katrol juga kecil. Nah, ini. Sehingga benderanya bisa kita naikkan sampai ke atas. Nah, sekarang kita bahas katrol itu apa. Katrol ini seperti ini ya gambarnya. Merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang berbentuk seperti roda atau piringan beralur. Cara menggunakan katrol yaitu dengan diberi tali, ini tali sepanjang roda atau piringannya. Nah, ini adalah gambar beberapa katrol yang dijadikan satu. Di sini ada tali, kemudian di sini ada tangan sebagai gaya kuasanya. Jadi kita pegang talinya sini, dan di sini ada gaya bebannya atau berat ini. Jadi kita akan mengangkat beban ini, tapi dengan bantuan katrol. Tentunya dengan bantuan katrol ini kita akan mendapat keuntungan mekanis. Berapa keuntungan mekanisnya? Nah, kalau untuk katrol kita cukup pakai yang ini aja. KM sama dengan W per F. Gaya beban dibagi gaya kuasa. Selanjutnya jenis-jenis katrol. Di depan sudah dikatakan bahwa katrol terbagi menjadi 3. Yaitu ada katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Coba kita bahas satu-satu. Katrol tetap. Nah, perbedaan dari ketiganya ini itu dari KM-nya dan bentuknya. Untuk katrol tetap, KM-nya itu adalah 1. Katrol bebas atau katrol bergerak itu KM-nya ada 2. Sedangkan untuk katrol majemuk, karena ini terdiri dari banyak katrol ya, atau disebut juga katrol
campuran atau katrol berganda. Nah, ini keuntungan mekanisnya Km sama dengan W per F itu berdasarkan jumlah tali pada katrol kecuali tali pada lengan kuasa. Nah, ini adalah gambar katrol tetap. Katrolnya dia tidak berpindah, berarti dia tidak ikut bergerak. Kalau yang ini katrolnya ikut bergerak. Kalau yang ini terdiri dari banyak katrol, karena ini adalah katrol campuran. Sekarang langsung contoh soalnya. Sebuah katrol, ini katrol tetap ya, ada sebuah beban 50 Newton. Pertanyaannya, berapa gaya kuasa minimal untuk mengangkat beban tersebut? Nah, kita harus tahu, ini itu katrol tetap, katrol bergerak atau majemuk. Karena di sini adalah katrol tetap, maka kita menggunakan rumus yang ini. Km-nya adalah 1. Maka kita tulis langsung W per F sama dengan 1. W-nya 50 Newton, F-nya yang ditanyakan, dan Km-nya 1. Jadi berat bebannya ini jika kita bagi dengan gaya kuasanya adalah 1. Jika berat bebannya 50 Newton, maka gaya kuasanya juga 50 Newton. Berarti kalau kita menggunakan katrol tetap, gaya yang harus kita keluarkan sama dengan berat bendanya. Ini sama. Kalau berat benda 50 Newton, maka gaya yang harus kita keluarkan juga 50 Newton. Sekarang yang kedua. Nah, kalau seperti ini berarti katrol bergerak atau katrol bebas. Katrolnya dia ikut bergerak dengan bendanya ini. Di sini berat bendanya, bebannya yaitu 50 Newton. Pertanyaannya masih sama. Berapa gaya kuasa minimal untuk mengangkat beban tersebut? Nah, kita harus ingat Km untuk katrol bergerak adalah 2. Maka untuk persamaannya kita tulis W per F sama dengan 2. Jika W-nya 50 Newton, maka F-nya adalah 25 Newton. Sehingga hasil keuntungan mekanisnya ini 2. Sekarang yang ketiga. Ini adalah gambar katrol campuran atau katrol majemuk, yang mana terdiri dari katrol tetap dan katrol bergerak. Di sini juga beban yang harus ditarik adalah 50 Newton juga, sama seperti yang tadi. Pertanyaannya masih sama, berapa gaya kuasa minimal untuk mengangkat beban tersebut? Nah, kita tulis persamaannya, tetap W per F ya, tetap W per F. Tapi Km-nya yang membedakan. Kalau katrol tetap 1, katrol bergerak 2, maka untuk katrol majemuk ini keuntungan mekanisnya ditentukan berdasarkan jumlah tali pada katrol, kecuali tali yang ada pada lengan kuasa. Sekarang kita hitung berapa jumlah talinya. Di sini ada 1, 2, 3. Maka Km-nya sini kita tulis 3. Baru kita masukkan W-nya tadi 50 Newton, F-nya tetap F, dan Km-nya 3. Maka F sama dengan 50 dibagi 3, yaitu 16,67 Newton. Ya. Terus langsung saja. Dari ketiga soal tadi, yang mana bebannya yang harus ditarik adalah sama, 50 Newton. Yang masing-masing gaya kuasa F yang diperlukan adalah untuk katrol tetap tadi butuh 50 Newton, katrol bergerak butuh 25 Newton, sedangkan katrol campuran membutuhkan 16,67 Newton.
Maka dari sini dapat kita simpulkan ya, dari penggunaan ketiga jenis katrol tersebut, yang paling menguntungkan adalah menggunakan katrol campuran atau majemuk atau berganda. Ini keuntungan mekanisnya lebih besar. Karena apa? Lebih ringan ketika kita hendak mengangkat suatu beban. Sekarang yang terakhir, yang keempat. Pesawat sederhana yang keempat yaitu roda berporos atau roda bergandar atau gear yang sering kita jumpai pada sepeda. Roda berporos atau roda bergandar merupakan roda yang disambungkan dengan sebuah poros yang bisa berputar secara bersama-sama. Roda dan poros merupakan pesawat sederhana yang berfungsi memperbesar kecepatan dan gaya. Roda berporos ini salah satu dari jenis pesawat sederhana yang sering ditemukan di alat-alat seperti setir mobil, roda sepeda, setir kapal, roda sepeda motor, gerenda, dan masih banyak lagi. Nah, seperti ini gambarnya. Kemudian berapa keuntungan mekanisnya? Untuk keuntungan mekanis gear atau roda berporos itu, KM sama dengan jari-jari roda dibagi dengan jari-jari poros.